Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai betapa mudahnya root device Android via TWRP. Untuk caranya, di sini saya tidak akan menggunakan PC, laptop maupun komputer. Dan untuk cara ini juga bisa diterapkan atau digunakan untuk semua device Android yang sudah mempunyai fastboot. Dengan catatan, syaratnya itu device-nya harus sudah di UBL. Caranya saya juga udah bahas ya buat Realme, Infinix, dan Xiaomi series. Di sini saya menggunakan device Pocophone F1. Nah, berarti keluarga Xiaomi. Ciri-cirinya kalau sudah di UBL, kalian tinggal masuk aja ke opsi pengembang atau opsi developernya masing-masing. Nah, di bagian buka kunci OM, di sini sudah tidak bisa lagi dinonaktifkan alias sudah aktif permanen. Nah, di bagian status Mi Unlock ya, kalau Xiaomi tambahannya ada tulisan telah terbuka. Berarti sudah di UBL. Adapun buat bahan-bahannya, saya sangat sarankan sekali ya, kalian dapatkan di grup telenya masing-masing. Misal nih ya, untuk device saya kan Pocophone F1, berarti saya dapatkan buat bahannya itu di grup telenya Pocophone F1. Langsung aja ya ke cara pemasangan atau flash dari custom recovery TWRP-nya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk memasang atau flash custom recovery TWRP ini tentunya adalah TWRP-nya itu sendiri ya, atau file TWRP-nya. Kalian bisa dapatkan sekali lagi sesuaikan dengan device-nya masing-masing. Misal nih, device Realme 5 Pro, berarti cari aja grup telenya device Realme 5 Pro. Oke ya, di sini udah ada teman-teman, filenya itu adalah TWRP terbaru versi 3.7.0 beryllium.img ya. Untuk ekstensi filenya itu adalah img. Kemudian kalian install aja di device satunya. Ini adalah Realme C31 non-root ya teman-teman. Jadi non-root juga bisa digunakan sebagai pengganti dari PC-nya. Kalian tinggal install aja Bugjaeger dari Play Store-nya masing-masing, kemudian masuk ke pengaturannya masing-masing kembali ya. Di bagian koneksi OTG kalau ada kalian aktifkan aja, kemudian masuk ke bagian opsi developer, aktifkan debugging USB ya di device Realme C31 maupun di device Pocophone F1 atau device yang ingin kalian pasang TWRP-nya. Nah, sebelum memasang TWRP mungkin saya bakalan perlihatkan terlebih dahulu untuk device saya ini belum di root ya. Oke, nah di sini ya teman-teman verifikasi root untuk device saya non root. Nah, sekarang untuk bahan-bahan yang diperlukannya lagi adalah OTG ya. Untuk OTG seperti ini teman-teman ya untuk bentuknya. Kemudian disambungkan dengan menggunakan kabel USB seperti ini ya, kabel casan. Utamakan atau usahakan gitu ya dengan menggunakan kabel USB original bawaan dari device-nya. Oke, saya bakalan sambungkan terlebih dahulu ya untuk device-nya. Sip, sudah terhubung ya teman-teman. Di sini ada kode series dari device Pocophone F1 yaitu beryllium. Kalau belum terhubung tulisannya adalah no connect. Nah, kalau sudah terhubung kalian tinggal arahkan aja ke logo petir seperti ini ya. Ini adalah mode fastboot. Kemudian masuk ke bagian shell command. Nah, di bagian shell command kalian masuk aja dengan command-nya itu ke fastboot. Command-nya yaitu reboot bootloader ya. Nah, kalau sudah kalian tinggal ketukeran aja dan jangan ada spasi ya, teman-teman. Kalau ada spasi dihapus terlebih dahulu. Nah, di sini untuk device Pocophone F1-nya bakalan masuk ke mode fastboot. Ditunggu aja ya. Di sini udah masuk ke mode fastboot. Dan untuk device connect-nya berubah menjadi dep USB ya, karena sudah terdeteksi di mode fastboot. Kalau sudah, kalian masuk lagi ke shell command, kemudian tuliskan terlebih dahulu aja fastboot devices. Nah, seperti ini ya. Tinggal diketuk enter atau jalankan aja. Barulah nanti ada kode unik seperti huruf dan angka ya, seperti ini ada tulisan di mode fastbootnya. Berarti ini sudah terdeteksi di mode fastboot. Nah, sekarang masuk ke bagian flash recovery-nya, yaitu fastboot, flash ya teman-teman, recovery. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian akhirnya dikasih spasi ya. Serta untuk file recovery-nya kalian tinggal klik aja di bagian ini dan dicari untuk file TWRP yang tadi ya, TWRP 3.7.0 beryllium. Oke, saya bakalan cari terlebih dahulu.
Nah ini ya teman-teman, kemudian tinggal diklik aja, barulah nanti bakalan ada tulisan seperti ini, tinggal diketuk run atau enter aja. Nah di sini udah berhasil ya teman-teman, writing recovery dan ada tulisan finish juga. Nah untuk recovery TWRP di sini sudah terpasang. Barulah kalau sudah terpasang seperti ini, kalian bisa cabut aja untuk koneksi OTG-nya dan fokus kembali ke device yang sudah terpasang recovery-nya. Sip ya, untuk TWRP-nya sudah berhasil di flash di Pocophone F1. Di sini saya bakalan masuk aja secara manual ke TWRP-nya dengan cara menekan tombol power ditambah volume atas secara bersamaan. Sampai muncul logo dari device-nya, kalian tahan aja ya volume atas seperti ini. Hingga nantinya muncul TeamWin Recovery Project di device-nya. Oke, kita tinggal tunggu aja hingga proses masuk ke TeamWin Recovery Project atau TWRP-nya. Nah, seperti ini ya. Kalian tinggal slide aja di bagian TWRP-nya, kemudian ada bahan-bahan yang perlu diinstal tentunya ya. Oke, masuk ke menu install. Kemudian di sini saya menggunakan SD card ya di bagian select storage-nya. Oke, kita gunakan aja micro SD ya karena bahan-bahannya ada di sana. Ada di sini teman-teman. Pocophone F1. Nah, di bagian Pocophone F1 ini kalau device Xiaomi wajib mungkin ya untuk install terlebih dahulu DFE atau Disable for Encryption. Saya bakalan install terlebih dahulu ya teman-teman, kemudian di slide aja. Tunggu hingga proses flashnya selesai. Nah di sini udah selesai ya teman-teman, ada tulisan successful dan done juga. Kalau sudah tinggal wipe cache enthalpy, kemudian tinggal di slide aja. Udah beres ya. Kemudian kalau kalian ingin root device-nya mudah banget. Tinggal masuk lagi aja ke menu install, kemudian tinggal dicari untuk Magis-nya teman-teman ya. Oke. Di sini ada aplikasi root, kalau saya ya namanya itu adalah Aprilis. Nah, ini Aprilis adalah Magis Delta Canary. Oke, kalau sudah tinggal di slide aja ya di device-nya. Oke, kita tinggal tunggu ya hingga proses flash-nya selesai. Sip ya, sudah selesai buat flash atau pemasangan Magis-nya. Berarti kalau sudah masang Magis itu sama dengan root ya teman-teman. Ada tulisan successful, kemudian di bawahnya ada done. Jangan lupa web cache enthalpy terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh ya kalian reboot ke sistemnya. Oke, kita tinggal tunggu aja ya hingga masuk atau booting ke home screen-nya. Sudah berhasil booting ya teman-teman ke home screen. Kemudian di sini bakalan muncul aplikasi baru hasil flash di TWRP-nya, yaitu aplikasi Magis. Nah, kalian tinggal buka aja dan sebuah Magis terpasang itu ya ketika ada nomor nomor versinya. Di sini untuk yang terpasangnya itu adalah Magis Delta 25206 ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal verifikasi lagi aja di bagian root checkernya. Apakah sudah di root atau belum? Nah, di sini ya kita tinggal verifikasi di rootnya dan ada permintaan super user device kita sudah berhasil buat di root. Cara ini work 100% untuk semua device Android yang sudah mempunyai fastboot dan sudah di UBL. Jadi mudah banget ya teman-teman buat root device Android. Jadi seperti itu aja buat cara dan step by stepnya. Jika kalian suka silahkan di like, jika tidak suka ya dislike aja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.